البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-haditsu tsani wa tis'un ba'da salasimi'ah 392 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tungkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi itu karena 4 sebab. Lima liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena kebangsawanannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, karena agamanya. Fatfar bidzatid din taribat yadak, maka hendaknya engkau berjaya mendapatkan wanita yang agamis, wanita yang ahli agama. Kalau tidak demikian maka tanganmu akan berdebu, yaitu engkau akan rugi dan celaka. Muttafaqun alaih. Kata Imam Nawawi, wa ma'nahu annan nas yaqsuduna fil adah minal mar'ah hadhil khisal al arba. Maksudnya adalah bahwasanya orang-orang itu menurut tradisi mereka, menurut kebiasaan mereka, mereka menginginkan dari wanita adalah 4 karakter ini, salah satu dari ini biasanya, enggak keluar dari ini. Fahros anta, ini tertulis gitu ya. Seringnya sih haroso yahrisu, tapi enggak masalah. Tempat antum apa? Fahris. Iya. Karena itu yang jelas, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah juga, ihris alama yang fa'uk. Baik, fahris anta ala dzatid din, maka hendaknya engkau bersemangat mencari yang ahli agama. Watfar biha, hendaknya engkau berjaya mendapatkannya. Wahris ala suhbatiha, hendaknya engkau bersemangat untuk bersahabat kah istilahnya. Karena istri memang apa, sahibah, yaitu apa, selalu menyertai kita. Hendaknya apa, engkau bersama dengan dia. Baik, berarti dari hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang kebiasaan manusia, yang mana ya, laki-laki kalau menikahi wanita itu sebabnya tidak keluar dari 4 perkara ini. Yang pertama boleh jadi adalah karena hartanya. Maka hendaknya apa, wanita hati-hati. Apakah orang yang datang tiba-tiba merayu-rayu, tiba-tiba bermanis-manis ini, yang dilihat adalah wajah dia ataukah hati dia, ataukah yang dilihat karena oh ini poketnya agak tebal. Maka hati-hati, ada yang betul-betul ikhlas karena mencari kita istilahnya, ada yang enggak ikhlas, bukan karena mencari kita tapi mencari poket kita atau kekayaan orang tua kita dan seterusnya. Sampai ada kisah-kisah nanti apa itu, tahu ini adalah anak tunggal, anak ini akan mewarisi harta yang banyak dari ayahnya. Maka apa, sengaja banyak orang mencari dia. Nanti setelah ayahnya meninggal, harta dikuasai istrinya, lalu dengan berbagai cara dia apa, akan membunuh istrinya itu. Hartanya akan didapatkan sang suami. Maka hati-hati, banyak orang yang tidak murni di dalam di dalam pernikahannya itu, bukan karena cinta pada kita, tapi cinta pada harta kita. Maka harus apa? Harus diseleksi baik-baik, harus ditapis baik-baik. Lihat, kalau dia lihat uang matanya tetap normal lah, itu baik. Kalau lihat uang matanya jadi ikut hijau, wah ini sebaiknya jangan. Nanti ada uang istri disayang, nggak ada uang istri ditendang, oh jangan. Atau yang kedua adalah karena kebangsawanannya, bukan karena dia cinta pada wanita itu sebenarnya, tapi apa, dia ingin kalau setelah menikah maka dia akan dapat gelar ini, gelar itu, dapat gelar tengku atau apa saja itu istilah-istilah itu. Maka orang yang tidak ikhlas semacam ini hendaknya apa, kita hindarkan, jangan sampai dia berjaya menikahi anak kita atau saudari kita dan sebagainya. Karena yang diinginkan adalah kekuasaan, bukan karena sayang pada anak istri kita. Karena boleh jadi kalau niatnya adalah karena kebangsawanan, nanti ada menemukan di suatu tahun menemukan wanita yang lebih tinggi kebangsawanannya, dia akan meninggalkan anak kita, cari yang itu dan seterusnya, enggak setia. Karena yang diinginkan adalah kekuasaan. Yang ketiga adalah lijamaliha, ya semata-mata kecantikannya yang dicari, kecantikan zahirnya, bukan karena kecantikan hati, bukan karena akhlak, tapi karena mencari kecantikan. Nah, ini juga bahaya. Kalau orang menikahi anak kita karena kecantikannya, boleh jadi kalau dia nanti di pasar jumpa yang lebih cantik, dah dia lupa pulang itu. Nggak tahu jalan pulang, lupa. Ditelepon-telepon sama
istrinya, maka dia bilang, oh saya masih di office, oh saya banyak kerjaan, oh ini bos memang melampau, ini nggak kasih ini, padahal dia sendiri yang cari kerjaan. Maka hati-hati, apakah karena kecantikan atau karena apa? Makanya bagus tentang apa itu kisah orang tua Abu Hanifah itu, dan ini terkenal bahkan apa disebutkan di dalam siar dan lain-lain. Kalau nggak salah di siar Anda dapatkan juga selain di kitab-kitab yang ma'ruf. Memang waktu itu Abu Hanifah, ayahnya siapa itu? Sabit. Dia itu adalah apa? Orang yang jujur dan baik. Suatu ketika dia sedang keletihan dan sedang kepanasan, lalu dia bernaung di tepi jalan. Dan di situ ada pokok yang menjulur keluar waktu itu. Nah, ada buahnya jatuh, kemudian dia makan. Nah, setelah dia makan, dia menyesal, bagaimana saya makan tanpa izin dari pemiliknya. Maka dia cari-cari. Walaupun sebagian orang yang cerita ada yang kasih tambahan ini, tambahan itu, tapi intinya adalah dia di bawah pokok itu sendiri, bukan jauh-jauh. Setelah ditanyakan ke orang-orang, diketahui ternyata ini adalah kebun si fulan yang rumahnya tidak di situ. Maka dia ke sana, dia menceritakan, ini saya nggak menyangka, tadi saya asal makan aja, terus saya baru ingat ini saya belum dapat izin, jadi tolong saya dimaafkan. Maka si orang tua itu mengatakan, saya nggak akan memaafkan engkau harus dihukum. Oh, apa hukumnya? Saya akan siap apapun. Dia mengatakan, orang tua tadi mengatakan, hukumannya adalah engkau harus menikahi anakku. Oh, ini hukuman enak ini kalau pemuda zaman sekarang. Oh, ini hukuman paling sedap. Oh, boleh. Maka kemudian si Pak tua itu mengatakan, kamu harus tahu anak saya ini, dia itu buta. Enggak apa-apa, yang penting saya harus bebas dari kezaliman saya. Dan dia juga kakinya enggak mampu jalan. Waduh, apalagi, tapi enggak apa, boleh. Tangannya juga cacat. Enggak apa-apa, yang penting saya dimaafkan dari kesalahan saya. Kemudian langsung Pak tua itu mengatakan, ya sudah, saya nikahkan engkau sekarang juga. Alhamdulillah. Iya, karena Pak tua ini melihat, oh ini jujur sekali. Sehingga ya sudah, hukumannya dinikahkan. Setelah itu disuruh untuk masuk menemui istrinya. Kenapa enggak nador? Dia enggak pengen nador karena yang penting segera bebas dari kedzaliman. Begitu masuk, ternyata dicek-cek, istrinya boleh lihat. Langsung istrinya menyambut, katanya kamu enggak boleh jalan. Boleh, saya boleh jalan. Nah, terus tangannya juga mampu untuk untuk membawakan ini, itu, dan sebagainya. Ternyata sempurna. Ketika kemudian ditanyakan kepada Pak tua tadi, katanya begini. Iya, anak saya ini nggak pernah dia melihat yang haram, nggak pernah jalan ke tempat-tempat maksiat, nggak pernah tangan dia itu untuk membuat kedurhakaan. Oh, ternyata dapat istri yang bagus. Jadi bukan karena kecantikannya, bukan karena kesempurnaan fisiknya, tapi ternyata agamanya sangat bagus. Makanya orang yang baik memang akan mendapatkan yang baik. Wa thayyibuna lit thayyibat. Orang laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Kemudian yang keempat adalah banyak juga manusia yang mereka itu ahli agama, mereka cinta pada agama. Mereka menikah bukan karena perkara-perkara duniawi tadi, tapi karena agama. Apa gunanya wajah cantik kalau Kalau dia itu ternyata malas ibadah, bahkan rajin maksiat. Kecantikannya adalah kalau keluar rumah, kalau ke office, kalau di depan suaminya justru malah wajahnya seperti lipat 7. Ini nggak ada gunanya itu. Kecantikannya untuk orang lain. Untuk saya cuma ketika akad nikah saja. Ini nggak ada gunanya macam ini. Dan seterusnya. Maka yang penting adalah agamanya. Yaitu sehingga kalau kita lihat dia akan berusaha menyenangkan hati kita. Kalau kita marah maka dia mengatakan, saya tidak akan tidur kecuali abang telah memaafkan saya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis itu. Ini istri yang meluluhkan hati suami seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, fatfar bidzatid din taribat yadak. Hendaknya engkau berjaya mendapatkan yang ahli agama semacam ini. Kalau tidak, maka tanganmu akan berdebu, engkau akan celaka. Walaupun dia kaya, boleh jadi kekayaannya itu justru akan menguasai dirimu. Seperti di Indonesia itu sebagian ikhwan kita, ya karena dia salah pilih asal yang penting kaya, saya akan terkena kekayaannya juga. Memang terkena kekayaan, tapi habis itu dikendalikan oleh istrinya. Dia punya kereta, tapi langsung istrinya panggil, Fulan, sini, nih cuci lantai. Ini suaminya langsung lari-lari langsung melayani istrinya. Ini rugi. Akhirnya kemerdekaannya dirampas.
Karena apa? Demi mendapatkan kereta akhirnya apa? Dia yang sengsara. Ini nggak ada gunanya kalau semata-mata seperti itu. Atau sekedar apa? Karena kebangsawanan. Akhirnya apa? Kita akan diejek oleh orang-orang itu. Diejek oleh orang yang dengki. Ah, kamu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kamu orang melarat. Cuma karena istrimu ningrat maka kamu jadi ikut terangkat dan seterusnya. Kebetulan nggak tahu tadi apa. Baik, maka Rasulullah telah mengingatkan kalau yang dicari bukan ahli agama maka engkau akan celaka suatu saat nanti. Baik. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasanya lafaz-lafaz yang pertama ini adalah sekedar ikhbar, bukan sebagai perintah. Sebagaimana disebutkan di dalam syarah, ini adalah sekedar berita saja bahwasanya adat manusia memang seperti itu. Tapi yang diperintahkan oleh Nabi adalah yang terakhir, yaitu apa? Ahli agama. Karena dengan itu engkau akan menjadi apa? Menjadi orang yang bahagia di dunia. Betul-betul apa? Rumah tanggamu adalah surga dunia sebelum masuk kepada surga akhirat. Kalau tidak demikian, maka boleh jadi rumah tanggamu akan menjadi neraka dunia. Tiap hari ada aja apa itu? Flying object itu, piring terbang sana sini. Karena apa? Tidak didasari oleh agama yang baik. Akhirnya apa? Yang perempuannya juga sempit hati karena tidak tahu bagaimana harus berbuat. Laki-lakinya juga sempit hati karena juga tidak tahu bagaimana harus berbuat. Tidak mampu untuk apa? Mencari kata sepakat dan seterusnya. Akhirnya jadi celaka. Akhirnya yang paling celaka anaknya, jadi broken home istilahnya. Patah hati, akhirnya apa? Sibuk untuk selalu keluar jadi samseng karena rumahnya bukan menjadi rumah yang baik. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang kasih sayang. Iya.